Guys, stop, please. Stop, kejap, please. Don't skip this video. Guys, dikatakan pada baru-baru ini Rusia telah membuat satu protes untuk rapat G20 di Indonesia, guys. Wow, adakah ini benar? Jom, sama-sama kita tonton dan semak video ni, guys. Hello guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Dirin Channel, guys. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan anda kepada channel ini dengan menekan tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kalau tidak keberatan, please untuk share video ini ke teman-teman anda, ke jiran-jiran tetangga anda, dan ke semua kenalan-kenalan di phone yang anda save sekarang. Please guys. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini memberi sokongan kepada Musa Channel, kalian semua memang hebat guys. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel yang biasa, di channel Endo Magazine. Channel ini sangat-sangat luar biasa guys, di mana dikatakan pada baru-baru ini Rusia telah membuat satu protes rapat terhadap G20 yang akan dilancarkan di Indonesia. Untuk kita mengetahui apakah sebenarnya yang ingin disampaikan, jom sama-sama kita semak video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya reaction mengenai video ini guys. Jom, apa-apa pun kita layan dulu. Peter Sand from Global. Please, Peter. Excellency, Donations. ladies and gentlemen, and my particular thanks to my colleague and fellow ex-banker. Rusian kesal Mr. Budvig pertemuan Sidikin for your tremendous G20 di leadership and for the Yogyakarta. opportunity. Ada apa nih guys? Kita ini sekarang sudah betul-betul semua kepala negara saya pastikan pusing semuanya. Urusan pemulihan ekonomi karena pandemi belum selesai, belum Presiden rampung, juga invasi ditambah Rusia, lagi Ukraina. perang di Ukraina. Hey, hola Indomax, Indo Magazine. Nah, 3 berita yang cukup mantap. Kali ini yang pertama datang dari rapat G20 di Indonesia. Seperti yang kalian tahu, pertemuan puncak KTT G20 akan berlangsung tak lama lagi bos, yaitu pada bulan November mendatang di Bali. Namun sebelum pertemuan puncak, maka akan diadakan rapat-rapat kecil G20 antar negara. Namun amsyongnya, pada salah satu rapat bagian itu, yaitu rapat Menkes G20 di Indonesia kemarin, akhirnya membuat delegasi Rusia mulai merasa kesal nih bos. Wow, ada apa guys? Bahaya nih. Bisa-bisa di pertemuan puncak entar Rusia merajuk nggak datang pula. Nah, pertanyaannya mengapa Rusia kesal dengan rapat yang berlangsung di Yogyakarta kemarin? Apakah Rusia juga, mulai diserang dan dizolimi dalam rapat itu? Setelah ini kita bahas. Kemudian berita kedua datang dari Pak Jokowi yang menyatakan bahwa invasi Rusia ke Ukraina kini membawa ekonomi Indonesia masuk ke dalam bahaya bos. Ada apa guys? Kami ingin perang di Ukraina dihentikan dan diselesaikan dengan cara negosiasi. Bahkan pertemuan dengan Rusia mendatang, kabarnya pun akan dilakukan Pak Jokowi untuk membahas permasalahan krisis pangan ini bos. Nah loh. Dan kemudian nanti berita ketiganya datang dari kapal perang rudal kepresidenan yang kini telah dibangun untuk pergerakan Presiden Indonesia di lautan. Lantas bagaimanakah spesifikasi dan apa sajakah senjata-senjata yang dipasang pada kapal perang itu? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas beritanya satu persatu bosku. Oke, berita pertama kali ini datang dari pejabat tinggi Rusia yang mulai merasa kesal dalam rapat Menkes G20 alias rapat Menteri-Menteri Kesehatan negara G20 di Indonesia. Dikutip dari banyak sumber berita berikut, pada Senin 20 Juni kemarin, seorang pejabat Kementerian Kesehatan Rusia yaitu Oleg Salagai menyatakan kekesalannya pada pertemuan Menteri Kesehatan negara G20 di Yogyakarta. Hal itu pun dikarenakan para perwakilan dari negara-negara G20 ini bukannya membahas kesehatan murni bos, tetapi malah sibuk membahas invasi Rusia di Ukraina. Padahal itu adalah pertemuan para menteri-menteri kesehatan, bukannya pertemuan menteri pertahanan bos. Dan menyikapi hal ini, sontak Oleg Salagai pun menuduh alias memprotes
anggota G20 mempolitisasi diskusi soal kesehatan tersebut, bos. Sebab dalam rapat itu, sejumlah negara pun menuduh invasi Rusia membuat sistem kesehatan Ukraina menjadi kacau. Beliau pun protes dengan mengatakan bahwa kami minta kolega kami agar tak mempolitisasi pembicaraan kesehatan G20 dan tetap dalam mandat kita dan membahas perawatan kesehatan. Bahkan dalam rapat Menkes G20 ini aja, Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Kanada malah mendesak Rusia agar mengakhiri agresinya ke Ukraina, bos. Nah loh, belum apa-apa udah ribut nih, bos. Ini masih rapat kecil nih. Belum masuk pertemuan puncak yang bakal ditemui para pemimpin-pemimpin negara nanti. Bayangkan saat membahas kesehatan aja, mereka bisa langsung menghentak Rusia dengan menghubung-hubungkannya ke dalam perang. Nah, pertanyaannya, bisakah nanti Indonesia menengahi dan menjaga kelompok itu agar tetap kompak di tengah kecaman sebagian anggota terhadap Rusia saat KTT G20 puncak nanti, bos? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Guys, kalau kita tengok di mana KTT G20 akan berlangsung pada tahun ini 2022 yang akan berlangsung di Bali di Indonesia sebagai tuan rumah. Dan untuk menghadapi ataupun untuk persiapan untuk ke arah KTT G20 yang akan berlangsung yang dikatakan pada November pada tahun 2022 ini, di mana Indonesia sebagai tuan rumah telah membuat satu perjumpaan sebelum boleh dikatakan pra G20 yang dilangsungkan beberapa hari yang lepas. Di mana kalau kita tengok persidangan ini telah pun dibuat di Yogyakarta, dan kalau kita tengok banyak sekali wakil-wakil daripada G20 yang hadir bersama untuk pra KTT G20 yang akan berlangsung. Dan sebenarnya kalau kita tengok kepada tajuk yang tertera yang kalian semua tengok, di mana Rusia membuat protes terhadap rapat G20 di Indonesia yang dilakukan beberapa hari yang lepas, di mana kita tengok apakah punca dia. Kalau kita tengok Rusia ataupun Presiden Putin telah menghantar wakil Olej Salage, di mana kalau kita tengok Olej Salage ni adalah Menteri Kesihatan. Dan kalau kita tengok semasa perjumpaan rapat G20 pada baru-baru ini, di mana isu yang diperbahaskan adalah berkaitan mengenai kesihatan. Dan menteri yang hadir adalah Menteri Kesihatan. Jadi segala perdebatan ataupun segala isu-isu perbincangan adalah berkaitan dengan isu-isu kesihatan negara-negara yang join. Tetapi semasa isu kesihatan itu diperdebatkan, dibentangkan semua G20 yang hadir pada masa itu, tetapi tiada pun yang mengutarakan berkaitan dengan isu-isu kesihatan. Dan pada masa itu juga semua negara-negara yang join rapat G20 pada ketika itu semua menghentam keras terhadap Rusia berkaitan dengan invasi ataupun Rusia ini membuat invasi kepada Ukraina pada baru-baru ini. Tiada pun topik-topik berkaitan dengan keselamatan. Itulah sebenarnya kalau kita tengok si Olej Salage ini meluahkan rasa kesal, dan beliau tidak sempat ataupun tidak dapat mengutarakan berkaitan dengan isu-isu kesihatan. Sebab wakilnya si Olej Salage ini adalah berkaitan untuk membentangkan mengenai isu-isu kesihatan, bukanlah untuk menerangkan masalah peperangan yang berlaku. Tetapi semua wakil G20 yang hadir pada masa itu semua menghentam berkaitan apa yang Rusia ni lakukan terhadap Ukraina. Tapi itu baru dalam rapat G20 guys, belum lagi kejadian KTT G20 yang akan berlangsung di Bali. Jadi kalian rasa semasa KTT G20 itu berlangsung bagaimana? Oke guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.